Edis TV. Edis TV. Apakah dia mendiskreditaskan agama lain, atau dia mencari kebenaran agama lain, atau dia melawan agama lain? Gua nggak tahu. Tapi kayaknya kontroversi banget tuh Edis TV. Edis TV. Gue ngikutin berapa kali gue lihat lah. Apakah itu rekaman atau langsung, kalau yang live-nya sebentar aja. Artinya mereka apologet. Apologet berarti penyebar itu ya? Bukan. Ajaran? Bukan. Apologet itu Apa arti apologet? lebih kepada mempertanggungjawabkan apa yang kita yakini. Apologet itu lebih pada ke agama Kristen. Dari kalimat apologi. Ya, apologi. Jadi mempertanggungjawabkan keimanan terhadap Alkitab dalam artian ini kepada orang yang bertanya. Tapi setahu gua Mempertanyakan keimanan. dia mengarahkan orang itu terhadap, dia mau orang itu bertanya tapi mengarahkan kepada apa yang dia punya tema. Iya, biasanya begitu agar nggak lari kemana-mana. Dia ada tema misalnya ditaruh di atas kepalanya. Ya, apologet. Gimana menurut Anda, agama Anda gitu misalnya? Di semua platform apa namanya itu, channel-channel mereka masing-masing apologet itulah masing-masing. Oh, udah banyak, selain Edis TV juga ada. Banyak. Yang Islam juga itu ada gitu, yang ateis juga ada. Mereka pasti kasih tema karena nggak akan mau lari dari situ. Soalnya kalau nggak ada tema entah kemana-mana. Jadi kita ngomong di sini aja. Nanti kalau ada ini lain ya mungkin diskusi di lain kesempatan dengan tema yang itu. Tapi memang penontonnya kalau live itu 20 ribuan. 20.000 lumayan itu. Terus kalau misal gini, misal dia buka satu forum live. Ya. Kita mesti daftar dulu untuk jadi Enggak. narasumber, atau langsung aja klik join gitu? Ikut aja live itu di situ. Enggak, supaya muncul berdua gitu kan, ada muncul berdua. Oh, nanti yang jawab itu. Request mau naik ke atas. Naikkan saya. Request dulu. Isinya memang si Edis TV agak nyeleneh. Iya. Maksudnya di luar nalar atau gimana? Enggak juga. Atau dia berusaha itu memojokkan sesuatu kaum. Kalau memojokkan enggak berdasarkan itu, tapi nggak tahu kalau yang merasa dipojokkan. Yang bertentangan dengan dia merasa dipojokkan, mungkin biasanya yang begitu kejadian. Tapi kalau gue lihat dia berdasarkan data yang ada. Tapi ada satu kalimat si Edis itu bilang begini, yang mungkin gue juga pengen klarifikasi. Kenapa dia nggak mau debat offline, maunya online? Karena kalau offline, si lawannya marah, dia langsung marah-marah dengan ancaman menyakiti. Emang segitukah orang kaum sebelahnya dia? Memang begitu. Yang kalau kalah nggak mau terima dan langsung memang begitu, mengancam pada menyakiti orang. Iya, memang begitu. Begitu. Ataupun ditangkap nanti dia. Ditangkap. Tapi kalau kaum sebelahnya nggak ditangkap. Menghina nggak ditangkap. Kemarin kan udah ada satu tuh yang dari apologet yang Kristen. Habis itu yang pertama yang Islam dulu, bukan apologet situ. Bencong itu. Bencong? Iya. Menghina, menista lah. Terus dapat satu balasan. Yang itu yang Islam, ini Kristen. Gitu. Sebenarnya sih lagi debat. Dia pun sebut aja sini ya, si anak Batak ini by data juga sama dengan Edis, cuman dia di Medan. Kalau Edis kan di Amerika. Oke. Nah, dikepung rumah dia. Saya lagi live gini-gini, dia sama Ustadz siapa lagi live. Live-nya pun santai gitu. Tiba-tiba dikepung. Rumah yang di Medan itu? Iya, di Medan ini. Ya, mintalah bantuan melalui ini kan. Datang polisi, ditahan, penjara sekarang. Udah, vonis. Nah, yang bencong itu juga udah vonis. Susah lah ya, susah. Dia berdasarkan ngomong, ya mungkin karena kesinggung, penistaan. Lapor polisi cepat. Ataupun sebenarnya dia minta tolong supaya ini diamankan karena dikepung rumahnya, mau dipersekusi gitu kan. Di situ ada anaknya, ada istrinya, masih kecil anak itu, si bayi. Ya tiba-tiba ditangkap dia langsung. Kalau memang sudah ada pelaporan, ditangkap. Loh, apa? Dia berdasarkan data kok, nggak nyambung ke sana kemari. Kenapa Edis TV dia lebih baik online dan di luar negeri? Karena Edis TV memang udah lama ke luar negeri dan dia siaran di sana. Diajak offline di sini nggak mau.
ke Amerika katanya kan. Atau terus ditanya lagi Malaysia, nggak mau juga, ngapain di sana? Ya kalau mau di negara netral. Ya kalau offline apalagi di TV yang sering pedas, ya kan? Ngebuka komalnya itu pedas. Ya pasti udah baru duduk juga udah ditangkap lah atau digebukin duluan. Gebukin sih enggak gua rasa, cuman ya Ya buat itulah, buat satu di negara netral, buat satu apa? Rules, ya. Debat is debat, nggak boleh ada yang memicu keributan. Itu aja. iya artinya harus ada yang kuat untuk menjaga itu. Ceng-cengan jadi ya. Iya. Kalau dulu ceng-cengan, cuman yang satu nggak tahan. Nggak tahan ini, nggak tahan dicengin. Kalau ngecengin mau. Yang kaum mayoritas. Iya. Iya, ya ada gitu. Ya pesan buat Edis TV ya go your own way. Artinya baik yang pihak manapun kalau buka komal dan berapologet, apologet itu istilah Kristen itu pun diambil sama mereka juga kan, apologet Islam katanya. Kalau mau buka komal pun yang seberang, ya Apa? Buka apa? komal, Komal. istilah komal channel itu di TikTok, tapi ini nanti nyambung ke YouTube. Ya kalau nggak tahan nggak usah bikin komal, nggak usah berapologet, kupingnya, pikirannya, emosinya nggak tahan nggak usah bikin komal. Kan nggak ada gue liat misalnya kalau lagi debat tuh nggak ada bilang yo F you gitu, nggak ada. Cuma mereka kalah data. Pihak sananya ada cuy. Ya pihak sananya mau gitu Iya. maksudnya yang apologet yang satu ini yang selevelan sama Enggak ada. Edis TV itu kayak nggak ada yang bahas bawa-bawa apa namanya binatang kata-kata Nggak kasar ada. nggak ada. Itu cuma teriak-teriak suara kenceng tapi bawa data. Iya. Nah, ketika yang sebelahnya yang itu merasa kalah data, mereka langsung yang menyakiti orang itu. Kan Iya. itu sebenarnya cengeng. Mending nggak usah ikut. Iya. Kalau lu mau tanding tinju takut kalah, takut malu, Nggak usah tanding. nggak usah tanding. Gitu. Ya namanya tinju kan lu kalah kalau lu dipukul dan nggak bisa membalas. Iya. Kalau lu dalam apologet itu apa komal gitu. Kalau lu kalah data, kalah argumen, ya sudah terima aja. Artinya berapologet lah. Berdebat sih sebenarnya. Tapi kalau debat kan umum. Kalau apologet itu lebih kepada berdebat masalah pemahaman agama. Mempertanggungjawabkan ini kitab suci saya. Lu tanya lu mengenai kitab suci saya. Nah, saya pertanggungjawabkan ini. Lu tanya by data. Nah, ntar gue tanya tuh kitab lu. Kayak gitu sih sebenarnya. Mirroring kan. Nah, tapi ketika di mirroring, Kalah berargumen, kalau berargumen, kalah data. nah, Ya. dibilang wow, gitu. Bere. Gitu. Satu, sering si Edis TV disalahin juga. Tapi ada juga komal daripada yang mayoritas. Itu sering bahas juga Alkitab. Kenapa nggak dikomplain? Yang Kristen santai aja, lu bahas aja silakan. Iya. Gitu loh. Nah, gua bahas lu punya sekarang. Terus lu yang kejang-kejang. Lu yang kenceng-kenceng lah ya. Mana yang salah ini kalau gitu. Iya. Itu Nggak kan. fair. Iya. Ya otak lu hanya fair sebelah kanan. Berat sebelah. Gue paling nggak suka sebenarnya lihat orang debat agama. Paling nggak suka. Karena agama di sini aja gitu. Lu nggak usah sebar-sebarkan. Gue Biarin juga aja. dengar sebentar tapi nggak ini gua skip. Udahlah ngapain? Gue juga nggak cari itu. Mending cari musik atau cari yang lain kan. Ya, go Edis TV, whatever you want. Tapi kalau lu merasa nggak suka, udah scroll aja, betul nggak? Ya betul. Selesai urusan.